Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ma'asara sumpuin rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah, ini kita masih diberikan kesehatan walaupun cuaca kadang dingin, kadang anget ya. Tentu tubuh kita kadang ada yang siap, ada yang tidak siap. Tentu apapun yang diberikan oleh Allah, kita tetap bersyukur. Bersyukur nak bersyukur awak nih hari itu kamu itu ya. Yang jadi masalahnya bukan harinya, tapi sikap kita dalam menghadapi, menerima apa yang diberikan oleh Allah. Namanya sifat qanaah, rela menerima apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selawat dan salam pada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pagi hari ini sebagai tausiah mengingatkan kepada kita, dan barangkali dah sering terjadi dan kadang awak sama-sama lupa ya, yaitu sujud syahwi ya. Apa itu sujud syahwi? Yaitu sujud pengganti. Kenapa ada sujud pengganti? Karena di dalam kajian fikih itu dan dibawakan pada kajian hati akhlak ya, manusia itu bersifat palupo ya. Karena manusia palupo, maka ada solusi-solusi di dalam sholat itu. Kadang sholat itu tidak tentu jumlah rakaat dalam lebih. Ya berita berapa hari yang lalu sholat tarawih 22 rakaat ya. Ya dah itu bertanggal. Lebih kecenderung dua. Anda yang lebih duduk metok, anda memang lebih sudah tabat jada dulu dia. 2 kali tabat jada. Ya. Jadi itulah sifat manusia tuh. Kadang-kadang ketika kita sholat ada yang lain fokus. Tapi persoalannya ketika kita sholat tuh di situ itulah tibonya yang membisian sekali. Ya. Assalamualaikum kesembayang doanya tibo. Sudah takbir doa Allah Akbar. Ado-ado yang tibo. Jangan kunci nih hilang bisa sebut dalam sembahyang. Ya. Kenapa seperti itu? Memang itulah setan itu mau cek. Tapi setan ada kunci. Yang dikunci itu tidak setan yang mau dituduh. Ya. Setan yang kami berjalan ke minyak doang sini kunci ya. Tapi setan jin korin namanya yang ada pada diri awak itu tidak lepas dari awak tadi. Oleh karena itu maka perlu kita sampaikan. Dan sebagai jemaah, itu maka sholat berjemaah kok imam dan makmum sama-sama paham. Aku imam yang paham, makmum tidak paham, bojo. Ya, atau makmum yang paham, imam tidak paham. La subhanallah, cik makmum, ada imam kok taruh hijau. Itu salahnya tuh. Atau neng imam kok nyoba sujud sawi, ini makmum sujud apa namanya. Jadilah timpang. Maka imam paham, makmum paham, baru berjalan dengan baik. Apa itulah kira-kira kalau pemerintahan. Imam itu paham, pemerintah paham, makmum itu rakyat paham, maka akan berjalanlah dengan baik. Tapi ketika tidak sama paham, akhirnya jalan sendiri-sendiri. Adalah sujud celai kau sujud apa lah namanya kau. Sehingga ya, ada dulu sujud dalam duit imam dulu. Ya, imam ada yang mengecil seperti itu. Jadi karena itu kita sampaikan sujud syahwi itu adalah sujud pengganti. Kenapa sujud pengganti?
karena yang pertama di dalam sholat itu kita ada namanya tuh ketika itu duduk tahiyat awal. Sholat yang 3 rakaat, yang 4 rakaat itu di rakaat yang kedua kita tahiyat awal. Ya, susah sujud ya tahiyat awal itu sudah sujud di rakaat kedua, kemudian kita duduk membaca duduk dan tahiyat awal. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Nah, ini udah at-tahiyyatul lah. At-tahiyyatul. Nah, ini jadi at-tahiyyatul. Kalau awak tanya kalau seseorang apa at-tahiyyatul mubarakatus itu baca. Yakin doang yang ibu gua at-tahiyyatul mubarakatus sholawatut at-tahiyyatul. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Baru asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang kang sunjuk dong. Ada yang kira-kira tunjuk ya, ada macam tu ya. Ada asyhadu an la ilaha illallah. Arti boleh teh. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak turun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada tapi tunjuk dulu teh sampai salam. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang menunggunan. Ada yang setiap kalimat Allah naik. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Ini cerai. Ya, ada macam-macam itu. Ya, memang ada hadis seperti itu. Ya, ada yang dari awal aja itu tahu. Ya, masalahnya awak apa? Pokok gila batu bergerak-gerak tunjuk kawan. Ya, kenapa mata awak tunjuk kawan? Tunjuk awak itu salah. Ya, kalau mayang tu jangan tunjuk kawan di sini. Ya, baik setelah itu. Dah sudah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sampai di situnya tahiyat awal tu. Dak sampai ke fil alamin kami do majid. Ya, sampai situ. Nah, dan itu tu lupa mengerajonnya. Rakaat kedua di bodete. Kalau solat berjamaah, seandainya imam kibodete, maka makmum menegur. Itu nama solat berjamaah. Tapi karena makmum tidak paham dan imam ragu, imam pasti ragu tuh. Tapi makmum tidak paham, sehingga lah sama-sama tidak tahiyat awal ya. Maka sebagai makmum harus mengingatkan. Cara mengingatkannya, kalau makmum laki-laki baca subhanallah. Ndak ada dengar yo kancang deh. Subhanallah. Indak ada dengar subhanallah. Ndak ada. Ko indak ada dengar tu boleh timbulan duit lah ni. Ya. Betul cara. Imam dak tahiyat awal dah tu boleh. Oh pisan sampai awal atau dak duit imam ndak boleh. Ya, harus mengikuti imam dulu. Jadi imam yang paham mereka ndak nyiin dia makmum doang. Atau baiknya sujud sahwi terakhir. Nah, bagi makmum laki perempuan, diukur tangan tuh mereka. Kancangnya dek, dengar dah. Nah, tapi kalau gak makmum kalau masjidnya tuh gak besar, besarnya terang gitu. Ya. Tapi yang lebih utama itu adalah yang laki-laki. Maka yang di belakang imam itu yang lebih paham dulu. Itu kalau di masa Nabi yang jadi imam itu Rasul, kemudian di belakang itu ada Abu Bakar, Umar, orang-orang yang paham. Ya, baru besar berikutnya. Tapi kalau gini sembarang yang belakang imam itu. Ya, siapa yang nak muai? Kenapa? Ibnan tahu juga agama itu nyola jauh boleh sudut dana. Itu no. Nyapa? Karena nyo biasa di imam kini ada di imam le sudut dana. Ya. Bodoh, hanya balawan aja imam tu. Aduh, nenek kok. Sebagian masjid ada tu. Biasanya di imam di sebuah masjid tu. Kini nyo dak mu dak dijadi imam lai, ada mu nyo di belakang imam tu. Ya, jadi imam semua imam kok memang itu loh. Jadi kalau tukang lawannya
tukang lo kalau imam nampaknya imam lo lawan apa? Dia sembahyang dulu lawan kayak gitu payah. Jadi imam ko malah lawan lo guys. Nggak ada nih malah lawan. Siapa pun silakan jadi imam. Ya, kalau ada nih imam cak. Nah kita lanjut. Tahiyat awal lupa. Kalau sholat sendiri awak tiba dete. Maka kita lanjutkan jadi. Kita lanjutkan. Ya bagi yang doa hajat silakan ya. Kita lanjutkan rakaat yang ketiga. Tu kedua bawa dia anda lanjut Allah lupa dan ayat awalan dulu dia anda tu lanjutkan baca bismillah segala macamnya, lanjut rakaat ketiga, lanjut rakaat yang keempat ya. Kemudian baru nanti di setelah fil alamin innaka hamidum majid kita sujud. Ya, kita sujud. Sujud apa namanya itu? Sujud pengganti, sujud syahwi namanya. Aku bacanya subhana man la yanamu wala yashhu. Subhana man la yanamu wala yashhu. Baca 3 kali. Ya, subhana man la yanamu wala yashhu. Subhana man la yanamu wala yashhu. Maha suci Allah yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Nen lupa tu awak. Nen Allah tak pernah lupa jawab. Nen awak cuk lupa jawab Allah. Ya. Subhana man la yanamu wala yashhu. Itu yang. Kemudian duduk lagi. Ada yang mungkin sebagian ulama baca Rabbi Firli. Itu bukan duduk. Itu bukan duduk antara dua sujud namanya tapi duduk sementara saja. Tapi ada yang baca ya Rabbi Firli warhamni. Kalau kami tidak baca itu ya. Duduk aja sebentar kemudian sujud lagi ya. Subhana man la yanamu wala yashhu. Subhana man la yanamu wala yashhu. Subhana man la yanamu wala yashhu. Kemudian baru duduk, kemudian baru salam. Itu yang pertama kalau awak ragu. Awak lupa ayat awal. Kemudian yang kedua, ya ragu jumlah bilangan rakaat. Ragu jumlah rakaat ya, 3 atau 4. Ya, 4 berapa atau 3 sampai atau alun kok. Nah, ketika ragu jumlah bilangan rakaat itu, karena sembahyang sebelum sembahyang kok banyak masalah-masalah dalam sembahyang nyobok-bok di bilik itu bapur lo bang lebih itu anu bicin bapur caru gitu. Itu pikiran awak balik dia sama jawab maniti apa itu pematang ya, niti pematang doa masuk sawah nih ke pematang deh, masuk ke sawah nih ke pematang deh ya, itu cara ya. Salah di jalan pematang doa masuk ke sawah nih pematang deh, nih masuk ke sawah nih pematang deh, artinya apa? Kembalikan dia Allah. Ala di bisian dia balik ke baca sembahyang wali. Lalu bisian balian dia ya ke baca sembahyang. Lupa, ragu. 3 atau ampe atau lalapi atau dunia. Jadi ketika keadaan seperti itu maka kita ambil keyakinan yaitu yang jumlah rakaatnya yang ketik. Kalau antara 3 atau ampe ambil yang 3. Kalau sholat nyampe rakaat, kalau 3 walasanan lo, berarti tambah 1 rakaat lain. Kalau sholat itu sholat 3 rakaat, maka awak 2 atau 3. Kita ambil yang 3 rakaat. Asyik itu kita tambah 1 rakaat. Terakhir nanti, mode yang pertama cakap, kita sujud syahwi kembali. Ya, itu syahwi. Nah, itu teori-teorinya memang banyaknya dipraktekkan ya. Ada yang berikutnya yaitu tidak sependapat. Karena yang meyakini ketika doa kunut itu sebagai sunat abad maka lupa doa kunut nyo bako sujud syahwi ya. Tapi bagi yang tidak meyakini kunut itu adalah sunat abad maka tidak perlu beko sujud syahwi. Kenapa? Ada orang yang biasa doa kunut. Kenapa? Ada yang tidak biasa doa kunut, ada yang tidak dapat doa kunut. Ya, 2 itu mah. Kalau tidak biasa doa kunut, tentunya duit kawan. Ada yang tidak pandai membaca doa kunut karena tidak hafal.
Ya, tapi bagi awak siko itu biasanya doa kunut itu adalah bahagian dari sunat abaat. Kalau lupa doa kunut, maka kita sujud sahwi nanti ya. Kemudian yang berikutnya yang jadi masalah juga setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Neni makmum kau baru dah kanau ni nolak. Lu cukup sembahyang awak langsung berdiri. Seandainya tidak cukup, ya langsung sambung cek lain serakaat lain. Nah, jadi makanya antara imam dan makmum kau harus niat imam niat makmum kau tidak mau duit imam ya dong. Kadang-kadang imam tu lupa, niat makmum lah sambung ragu yang kali. Dan soalnya tu lain gagu tu dengan so 3 rakaat mayang tu. Tapi karena imam tu dah mungkin tu salah imam tu. Tak tentu dia awak lalu tentu dia tu. Ya, dia dari sekian banyak makmum tu ada ni sama-sama gagu salah dah awak aku. Kok dia ingin dia awak aku semua rasa salah dah awak. Kalau lah yakin bahwa awak tu nan benar, amat kok kecen. Mengecen mau dia cakap. Tapi kalau lah sama-sama salah yang kali ni. Aduh dan payahnya. Maka perlu ikut kita ingin selalu. Ya, tidak semua imam itu ingat. Kadang-kala imam tu banyak lo masalah dalam pikiran no. Maka itulah gunanya awak berjamaah dengan maka jangan dipabunjian lah. Mau rakaat mesa gini. Alah. Dua betul lah. Itu biasa dalam salat tu. Ya. Ada orang yang 2 rakaat main rawi gini. Tak perlu dipabunjian-bunjian, tak perlu dipesabut-sabut. Ingat kalau salah imam berarti salah lo makmum. Ya. Kalau salah makmum, imam tanggung jawab. Tapi kalau salah imam, sama-sama tanggung jawab buat sama. Ya, karena itulah kelemahan-kelemahan manusia memiliki sifat lemah. Ya, jadi itu saja barangkali untuk lebih lanjutnya nanti bisa dipraktekkan masing-masing kita, baik itu kita sholat di rumah atau mungkin sholat di surau, maka awak sholat di masjid guys, maka selalu kita pegang. Ajar tak bawa-bawa jawab berkata imam lah salah imam tu, nak okey puluh nak dong imam kan menjawabnya, anda boleh seperti itu ya. Itu saja barangkali, terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.